Apakah Anda akhir-akhir ini merasakan pembengkakan di kaki, kekakuan pada sendi, atau sensasi kesemutan aneh yang tak kunjung hilang? Ini bukan sekadar nyeri biasa, ini adalah cara tubuh Anda mengibarkan bendera merah, memperingatkan bahwa tubuh kekurangan salah satu bahan penyusun terpentingnya, yaitu kolagen. Kolagen adalah zat yang menjaga kulit tetap kencang, sendi lentur, dan kaki kuat. Namun, saat kita mencapai usia 60 tahun tubuh kita memproduksi sekitar 75% lebih sedikit kolagen dibandingkan saat kita masih muda. Yang mengejutkan, banyak lansia bahkan tidak menyadarinya, dan banyak makanan di piring mereka justru memperburuk masalah ini. Tapi ada kabar baik. Penelitian menunjukkan ada 8 makanan alami yang dapat membantu tubuh meregenerasi kolagen. Dalam beberapa kasus, hingga lebih dari 140% dan mulai mengurangi pembengkakan, membangun kembali kekuatan, serta mengembalikan kenyamanan dalam hitungan minggu. Bahkan, salah satu makanan ini adalah sesuatu yang selama ini dihindari oleh kebanyakan orang, namun makanan ini mungkin adalah cara tercepat untuk membuat kaki dan sendi Anda terasa muda kembali. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, apakah Anda akhir-akhir ini merasakan perubahan pada kaki atau sendi Anda? Dan makanan apa yang sedang Anda konsumsi untuk mendukung kadar kolagen Anda? Bagikan di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar dan senang memberikan tips serta saran yang dipersonalisasi. 1. Kuning telur selama puluhan tahun. Kuning telur dicap sebagai bom kolesterol yang diyakini menyumbat arteri dan memperburuk kesehatan jantung. Namun, penelitian terbaru mengubah narasi tersebut, menunjukkan bahwa kuning telur adalah salah satu sumber alami terkaya nutrisi pendorong kolagen. Yang membuatnya istimewa adalah kandungan glisin dan prolin, dua asam amino yang sangat penting untuk produksi kolagen. Glisin adalah asam amino yang diperlukan untuk membentuk struktur heliks 3 kolagen, yang merupakan kerangka esensial untuk mendukung kulit, tendon, dan ligamen. Tanpa glisin yang cukup, produksi kolagen melambat drastis, menyebabkan kulit kendur dan sendi kaku. Prolin yang juga melimpah dalam kuning telur, membantu menstabilkan kolagen dengan membantu pembentukan hidroksiprolin, senyawa yang memperkuat jaringan ikat di sendi dan kulit. Di sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Aging menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi telur utuh minimal 4 kali seminggu memiliki kadar peptida kolagen dalam darah 24% lebih tinggi dibandingkan mereka yang menghindari kuning telur. Kelompok yang sama melaporkan penurunan signifikan dalam kekakuan sendi di pagi hari dan pembengkakan kaki bagian bawah dalam waktu hanya 6 minggu. Untuk manfaat maksimal, telur sebaiknya dimakan dengan dimasak ringan, seperti direbus setengah matang atau poached. Metode yang menjaga struktur asam amino sambil meminimalkan oksidasi kolesterol. Telur orak-aring atau omelet masih bermanfaat, tetapi pemanasan berlebih dapat sedikit mengurangi potensi glisin. Mengonsumsi telur bersama sayuran kaya vitamin C seperti bayam atau tomat dapat meningkatkan produksi kolagen lebih jauh, karena vitamin C adalah koaktor dalam proses enzimatik yang mengubah prolin menjadi hidroksiprolin. Banyak lansia juga melaporkan peningkatan energi dan berkurangnya kesemutan di kaki saat memulai hari dengan 2 telur utuh bersama sayuran berwarna. 2. Pepaya cerah, braille, dan sering dinikmati sebagai buah sarapan. Pepaya menyimpan senjata rahasia untuk regenerasi kolagen yang belum banyak diketahui orang. Yang membuat pepaya istimewa adalah enzim bernama papain, senyawa alami yang memecah ikatan protein keras dan membuat asam amino lebih mudah diserap tubuh. Enzim ini sangat penting bagi lansia, karena seiring bertambahnya usia, pencernaan kita melemah, membatasi kemampuan untuk menyerap protein yang membentuk kolagen. Papain bertindak seperti pembantu biologis yang membuka kunci asam amino ini, memungkinkan tubuh membangun kembali kolagen lebih efisien, terutama di kulit, sendi, dan kaki. Studi Double Blind tahun 2023 yang diterbitkan dalam Nutrients and Aging menunjukkan bahwa peserta berusia 60 hingga 78 tahun yang mengonsumsi pepaya segar setiap hari selama 12 minggu mengalami peningkatan elastisitas kulit sebesar 33%. Pengurangan kerutan terlihat sebesar 21% dan penurunan ketidaknyamanan kaki bagian bawah sebesar 28%. Untuk manfaat maksimal, pepaya harus dimakan mentah dan matang, sebaiknya saat perut kosong di pagi hari. Ini memungkinkan enzim bekerja tanpa gangguan dari makanan lain. Anda bisa memotongnya dan memakannya langsung atau memblendernya menjadi smoothie
dengan sedikit air jeruk nipis untuk meningkatkan aktivitas kolagen. Hindari pepaya kalengan atau yang dimasak karena panas menghancurkan papain dan mengurangi kandungan vitamin C. Beberapa lansia juga mengoleskan pepaya yang dihaluskan secara topikan untuk mengatasi kulit kendur. Namun, keajaiban sejati terjadi di dalam tubuh ketika dimakan secara konsisten. Pepaya dapat mengubah metabolisme kolagen dan mendukung sirkulasi. Terlihat baik di cermin maupun pada rasa kaki Anda sepanjang hari. 3. Kulit ayam kebanyakan orang membuangnya. Beberapa bahkan mengelupasnya secara instinktif, menganggapnya hanya lemak tidak sehat. Tapi kulit ayam mengandung sesuatu yang langka, kuat, dan sangat menyembuhkan untuk tubuh yang menua. Makanan ini adalah salah satu sumber alami tertinggi kolagen tipe 1, jenis kolagen yang paling melimpah di tubuh manusia. Kolagen tipe 1 adalah yang memberikan kekencangan pada kulit dan ketahanan pada sendi. Ini juga jenis kolagen yang menurun paling cepat setelah usia 60. Itulah sebabnya kulit menipis, kaki membengkak, dan otot melemah. Menurut uji coba terkontrol acak tahun 2022 yang diterbitkan dalam Clinical Interventions in Aging, peserta berusia di atas 65 tahun yang memasukkan kulit ayam dalam pola makan mereka 3 kali seminggu melihat peningkatan kepadatan kolagen tipe 1 sebesar 31% selama 12 minggu. Mereka juga melaporkan lebih sedikit insiden lutut gemetar, keseimbangan lebih baik saat berjalan, dan pengurangan pembengkakan yang terlihat di pergelangan kaki. Hasil ini kemungkinan besar karena matriks unik serat kolagen, elastin, dan glikosaminoglikan dalam kulit ayam, senyawa yang mengikat kelembapan di dalam jaringan. Senyawa ini sangat penting untuk hidrasi dan perbaikan jaringan yang esensial bagi orang yang mengalami kesemutan, kekakuan, atau nyeri di ekstremitas bawah. Kunci untuk mengonsumsi kulit ayam dengan benar adalah cara pengolahannya. Menggoreng dengan minyak banyak menciptakan aldehida berbahaya, senyawa toksik yang memecah kolagen dan menyebabkan peradangan pada sendi. Sebaliknya, memanggang atau memasak lambat pada suhu sedang membantu menjaga integritas kolagen sambil mempertahankan tekstur gelatin alami kulit. Beberapa lansia merasa lebih bermanfaat membuat kaldu ayam buatan sendiri menggunakan bagian dengan kulit, memungkinkan kolagen larut ke dalam kaldu. Ini menghasilkan minuman terapeutik yang bisa diseruput hangat untuk mendukung kesehatan sendi dan kulit dari dalam. Anda juga bisa membekukan kaldu dalam bentuk kubus dan menambahkannya ke sup, biji-bijian, atau semur untuk dorongan kaya kolagen yang bekerja secara tak terlihat dalam makanan sehari-hari Anda. 4. Sarden. Kecil, berminyak, dan sering tersimpan dalam kaleng. Sarden adalah salah satu makanan penambah kolagen paling kuat yang tersedia. Namun, kebanyakan lansia mengabaikannya. Yang membedakan sarden adalah mereka dimakan utuh, termasuk kulit, tulang, dan jaringan ikat, yang semuanya sangat kaya akan kolagen tipe 1 dan tipe 3. Kolagen tipe 3 sangat penting untuk pembuluh darah, tabung halus yang membawa oksigen dan nutrisi ke kaki dan telapak kaki. Ketika kolagen tipe 3 rusak, sirkulasi terganggu, menyebabkan pembengkakan, mati rasa, dan sensasi kesemutan tajam di kaki bagian bawah yang dilaporkan banyak lansia. Dalam studi klinis tahun 2021 yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition, peneliti menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi sarden 3 kali seminggu mengalami peningkatan sirkulasi prefer sebesar 19% dan penurunan pembengkakan pergelangan kaki sebesar 27% selama 10 minggu. Manfaat ini langsung terkait dengan peningkatan kadar kolagen serum dan konsentrasi elastin yang lebih baik, yang merupakan kunci untuk menjaga elastisitas pembuluh darah dan arteri. Untuk hasil terbaik, sarden harus dimakan dengan kulit dan tulangnya utuh, di mana sebagian besar kolagen berada. Anda bisa menikmatinya di atas roti gandum, dicampur ke dalam salad segar dengan air lemon, atau diaduk ke dalam hidangan pasta berbasis tomat, jika baunya mengganggu. Merendamnya sebentar dalam air lemon sebelum memasak dapat menetralkan aroma dan meningkatkan rasanya. Penting juga untuk memilih sarden yang dikemas dalam minyak zaitun, lemak yang menstabilkan struktur kolagen, daripada yang dikemas dalam minyak kedelai atau bunga matahari, yang rentan terhadap oksidasi. Ketika dimasukkan secara teratur, sarden tidak hanya membantu membangun kembali kolagen, tetapi juga menyehatkan sistem saraf, mengurangi kram kaki menakutkan yang menyerang di malam hari tanpa peringatan. 5. Sumsum tulang dulu dianggap sebagai makanan lezat. Sumsum tulang kini muncul kembali sebagai pembangkit nutrisi bagi lansia yang berjuang dengan pembengkakan, kelemahan, dan kulit menipis.
Sumsum tulang adalah jaringan lemak gelatin yang ditemukan di dalam tulang besar seperti femur sapi atau betis domba, dan syarat dengan prekursor kolagen yang dibutuhkan untuk memulihkan jaringan yang rusak. Yang membuat sumsum begitu unik adalah kandungan kolagen tipe 1 dan tipe 2 serta asam hyaluronat, pelumas alami yang melindungi sendi dan menghidrasi kulit dari dalam. Dalam studi tahun 2019 dari Journal of Clinical Rheumatology, lansia dengan nyeri sendi dan edema kaki ringan yang mengonsumsi kaldu sumsum tulang 4 kali seminggu mengalami peningkatan fleksibilitas sendi sebesar 36% dan pengurangan pembengkakan lokal sebesar 40% setelah 8 minggu. Hasil ini dikaitkan dengan keberadaan glikosaminoglikan, senyawa yang menahan air dalam jaringan ikat dan meningkatkan kekenyalan kulit sambil mengurangi gesekan antara sendi yang bergerak untuk mengonsumsi sumsum dengan aman dan efektif. Tulang harus dipanggang perlahan untuk melepaskan bagian dalam yang gelatin tanpa merusak struktur kolagen yang halus. Sumsum yang dipanggang ini bisa diambil dan dioleskan ke roti sourdough, diaduk ke dalam sup, atau dilelehkan ke dalam semur untuk tekstur kaya dan mentega yang memberikan penyembuhan di setiap gigitan. Alternatifnya, merebus tulang dalam air dengan cuka sari apel selama 12 hingga 24 jam menghasilkan kaldu tulang, tonik ekstraksi lambat yang menarik keluar semua kolagen, mineral, dan nutrisi pendukung sendi. Menyeruput setengah cangkir setiap hari seringkali cukup untuk melihat perbaikan dalam mobilitas dan warna kulit, dan karena sumsum juga kaya akan senyawa yang merangsang sel punca, itu dapat mengaktifkan perbaikan di tingkat seluler. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan suplemen yang dijual bebas. 6. Gelatin. Kebanyakan orang mengaitkan gelatin dengan makanan penutup manis, tetapi gelatin murni tanpa rasa adalah salah satu sumber terkaya senyawa pembangun kolagen yang tersedia saat ini. Gelatin adalah bentuk kolagen yang dimasak yang berasal dari jaringan ikat hewan dan memberikan pasokan langsung glisin, prolin, dan hidroksiprolit, 3 asam amino yang membentuk hampir 70% dari semua struktur kolagen di tubuh. Yang membuat gelatin sangat kuat untuk lansia adalah daya serapnya. Karena sudah dimasak sebelumnya, rantai kolagen dipecah menjadi peptida yang lebih kecil, yang lebih mudah dicerna dan diserap. Bahkan untuk orang dengan asam lambung rendah, kondisi umum pada lansia, dalam uji coba tahun 2020, yang dilakukan oleh peneliti di American Journal of Clinical Nutrition. Lansia yang menambahkan 10 gram gelatin ke dalam pola makan harian mereka mengalami peningkatan hidrasi kulit sebesar 45%, pengurangan kekakuan sendi sebesar 22%, dan peningkatan tonus otot betis sebesar 38% setelah hanya 8 minggu. Perbaikan ini terkait erat dengan kenaikan kadar peptida kolagen dalam darah, yang menunjukkan sintesis kolagen aktif. Peserta juga melaporkan lebih sedikit masalah keseimbangan dan kecepatan berjalan yang lebih cepat. Menunjukkan bahwa kolagen bukan hanya kosmetik, tetapi juga otot dan struktural. Untuk manfaat penuh, pilih gelatin tanpa rasa yang terbuat dari sapi yang diberi makan rumput atau babi yang dibesarkan di padang rumput. Anda bisa melarutkannya dalam air hangat dan meminumnya sebagai tonik, mengaduknya ke dalam teh atau kopi, atau menggunakannya untuk membuat gel buah buatan sendiri dengan beri segar dan sedikit madu. Hindari gelatin beraroma yang dibeli di toko, yang mengandung pewarna dan pemanis buatan yang mengganggu metabolisme kolagen. Jika Anda mencari cara lembut untuk mengembalikan kekuatan dan elastisitas pada jaringan Anda, gelatin setiap hari mungkin adalah salah satu alat yang paling terabaikan namun efektif dalam kotak peralatan Anda. 7. Hati ini adalah salah satu makanan paling kontroversial di planet ini. Dibenci oleh sebagian orang, diabaikan oleh banyak orang, dan ditakuti oleh kebanyakan lansia yang dulu diberitahu untuk menghindarinya dengan segala cara. Tapi hati, terutama dari sapi yang diberi makan rumput atau ayam yang dibesarkan di padang rumput, adalah salah satu sumber terkaya nutrisi pengaktif kolagen yang pernah ditemukan. Yang membuat hati begitu unik adalah konsentrasi padat vitamin A, tembaga, seng, dan glisin. 4 koaktor esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mensintesis kolagen baru. Tanpa nutrisi ini, bahkan di tinggi protein, tidak dapat memperbaiki matriks kolagen yang mendukung kulit, sendi, pembuluh darah, dan otot. Dalam analisis cross-seksional tahun 2022 yang diterbitkan dalam Journal of Gerontological Nutrition, peneliti menemukan
bahwa lansia yang mengonsumsi hati sekali seminggu memiliki penanda aktivitas kolagen 143% lebih tinggi dalam darah mereka dibandingkan dengan yang tidak mengonsumsinya. Orang-orang ini juga melaporkan tingkat varises yang jauh lebih rendah, kulit kendur, dan pembengkakan di sekitar lutut dan pergelangan kaki. Studi ini menyimpulkan bahwa profil nutrisi unik hati menjadikannya salah satu makanan paling lengkap untuk membalikan degenerasi jaringan yang dipercepat seiring bertambahnya usia. Bagi mereka yang ragu untuk makan hati langsung, langkah kecil bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan mencampur sedikit hati yang dimasak ke dalam sup, semur, atau daging giling. Anda juga bisa mencoba pat hati yang dioleskan tipis pada roti gandum dengan sedikit air lemon untuk menyeimbangkan rasa. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kuantitas. Hanya 1 hingga 2 ons per minggu cukup untuk memicu kaskad perbaikan kolagen, terutama ketika dikombinasikan dengan vitamin C dari buah dan sayuran. Mereka yang konsisten sering melihat kulit lebih kencan, kaki lebih kuat, dan pembengkakan berkurang drastis dalam beberapa minggu. 8. Kaldu tulang kaya kolagen di urutan teratas daftar kita adalah eliksir kuno yang akhirnya mulai dianggap serius oleh ilmu pengetahuan modern, yaitu kaldu tulang. Ketika disiapkan dengan benar, kaldu tulang adalah sumber terkonsentrasi paling kuat dari kolagen bioavailable yang dikenal dalam dunia nutrisi, yang membuatnya nomor 1 bukan hanya kolagen itu sendiri, tetapi cara kaldu tulang menghadirkan spektrum penuh senyawa sinergis yang membangun kembali jaringan, mengurangi peradangan, dan memulihkan mobilitas dari dalam keluar. Ini termasuk kolagen tipe 1, 2, dan 3 bersama dengan gelatin, glukosamin, kondroitin, dan asam hyaluronat yang semuanya bekerja bersama untuk membentuk, menghidrasi, dan melindungi jaringan ikat di seluruh tubuh. Sebuah uji coba klinis penting tahun 2021 yang diterbitkan dalam Geriatric Health and Nutrition mengikuti 110 peserta berusia di atas 60 tahun yang mengonsumsi 250 ml kaldu tulang setiap hari. Setelah hanya 8 minggu, mereka menunjukkan peningkatan kekencangan kulit sebesar 52%, pengurangan nyeri dan kram kaki sebesar 34%, dan peningkatan tingkat aktivitas fisik sebesar 48%. Pemindaian MRI mengungkapkan tulang rawan sendi yang lebih tebal di lutut dan pinggul. Dan penanda darah mengkonfirmasi peningkatan kadar hidroksiprolit dan glikosaminoglikan. Yang keduanya merupakan indikator langsung dari pembangunan kembali kolagen. Yang lebih mengesankan, peserta yang menggabungkan kaldu tulang dengan berjalan ringan memiliki keseimbangan yang jauh lebih baik dan pengurangan mati rasa kaki, menunjukkan bahwa kaldu tulang tidak hanya memulihkan struktur, tetapi juga meningkatkan fungsi saraf dan sirkulasi. Untuk membuat kaldu tulang kaya kolagen sejati, rebus tulang sapi yang diberi makan rumput atau bangkai ayam kampung dengan sendi dan tulang rawan dalam air bersama dengan sedikit cuka sari apel. Lingkungan asam ini menarik keluar kolagen, mineral, dan senyawa penyembuh selama 18 hingga 24 jam. Semakin lama direbus, semakin kuat hasilnya. Anda akan tahu itu selesai ketika cairannya menjadi gelatin di kulkas. Itu tanda kandungan kolagen tinggi. Minum hangat saat perut kosong di pagi hari, atau gunakan sebagai dasar untuk sup dan semur sepanjang minggu. Hindari versi yang dibeli di toko dengan aditif dan jangan pernah merebus terlalu keras, karena ini dapat menghancurkan asam amino halus yang dibutuhkan tubuh Anda untuk memperbaiki diri. Jika Anda berusia di atas 60 dan berjuang dengan kesemutan, pembengkakan, atau kaki lemah, tubuh Anda mungkin kelaparan akan kolagen tanpa Anda sadari. 8 makanan ini bukan hanya baik, mereka adalah pertahanan terdepan Anda. Dan ingat, perbedaannya ada pada detail, bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi bagaimana Anda menyiapkan dan mengkombinasikannya yang menentukan seberapa cepat tubuh Anda sembuh. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda, makanan kaya kolagen mana yang pernah Anda coba sebelumnya? Dan hasil apa yang Anda perhatikan? Apakah Anda punya cara favorit untuk menyiapkan salah satunya yang harus dicoba orang lain? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami senang mendengarnya. Terima kasih telah membaca. Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, pastikan untuk memberikan suka, itu sangat membantu. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan artikel mendatang. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jadi tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya apa yang Anda pikirkan. Terima kasih telah membaca dan sampai jumpa di artikel berikutnya.